Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah tugas yang dimana tugas tersebut diamanahkan oleh Ibu Nur Hayati. Adapun tugas kita pada sore hari ini yaitu tentang implementasi sistem agroforestry sebagai solusi pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator dan adapun pemateri kita yaitu Harun. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Harun untuk memberikan penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sore hari ini kita akan membahas materi tentang implementasi sistem agroforestry sebagai solusi pertanian berkelanjutan di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, apa itu sebenarnya agroforestry? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Yaitu sebuah teknik pertanian menggabungkan antara pertanian perkebunan dengan pertanian sayuran. Ada lagi? Kalau dari katanya sih agro kan adalah pertanian, sedangkan forestry itu adalah hutan. Jadi dapat disimpulkan ini kegiatan pertanian yang menggabungkan bersama dengan kehutanan, mengenai pohon-pohonan. Mungkin jawabannya benar semua ya. Jadi lanjut ke materi. Nah, pengertian agroforestry adalah salah satu model pertanian yang melibatkan integrasi antara tanaman pokok semusim dengan berbagai jenis tanaman kayu atau tanaman lainnya yang memberikan manfaat yang beragam. Jadi betul ya yang tadi yang disampaikan teman-teman. Ya, tanaman pohon dan digabungkan dengan tanaman sayur-sayuran, digabungkan dengan tanaman yang ke arah kehutanan seperti itu. Ada pendapat dari Deforesta dan Nikon yang menyatakan bahwa agroforestry itu digolongkan menjadi dua sistem. Yang pertama sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Nah, agroforestry sederhana ini adalah sistem pertanian di mana pohon ditanam secara tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang semusim, jenis-jenis tanaman semusim. Itu tanamannya satu atau lebih dari dua, jadi beragam tanamannya. Sedangkan sistem agroforestry kompleks adalah satu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon, baik yang ditanam secara sengaja maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan yang dikelola oleh petani untuk dan mengikuti pola tanaman dan ekosistem menyerupai hutan. Nah, dengan mengintegrasikan pepohonan dan tanaman pangan secara inovatif, agroforestry dapat membantu meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan sekaligus memitigasi dampak perubahan iklim dan serta menyediakan sumber diversifikasi pendapatan bagi petani. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan di sini dikatakan agroforestry ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan memitigasi dampak perubahan iklim. Jadi pertanyaan saya itu mengapa agroforestry dikatakan meningkatkan keanekaragaman hayati dan memitigasi dampak perubahan iklim? Oke. Mau bisa bantu jawab? Baik, ya. Jadi tujuannya itu kenapa agroforestry ini meningkatkan keanekaragaman hayati dan memitigasi dampak perubahan iklim, yaitu agroforestry ini kayak secara alami membentuk dan kembali, jadi anekaragaman hayati itu tetap tertahan, itu tetap baik. Jadi mencegah untuk perubahan iklim, dan misalnya kita ada hujan, dia tetap mengikuti struktur alaminya. Oke, baik. Saya luruskan ya. Sebenarnya benar jawaban dari saudari Adelia. Kenapa agroforestry itu meningkatkan keanekaragaman hayati? Ya, kembali lagi ke definisi awal dari agroforestry sendiri, yaitu pengintegrasian tanaman pohon dengan
dapat memitigasi dampak perubahan iklim. Sebenarnya dampak perubahan iklim yang dimaksud di sini adalah ketika tanaman-tanaman kita tanaman sejenis yang lebih kecil itu kita berikan pupuk, maka dia akan menghasilkan emisi karbon. Nah, dari emisi karbon tadi itu setelahnya diserap oleh tanaman-tanaman yang lebih besar atau tanaman-tanaman pohon, sehingga dia mengurangi polusi karbon di atmosfer. Oleh karena itu dia dapat mencegah perubahan iklim. Oke, saya lanjut ya materinya. Selanjutnya agroforestry itu umumnya ada beberapa jenis, namun saya rangkum ada 3 jenis di sini. Yang pertama pertanian hutan. Nah, pertanian hutan ini melibatkan penanaman tanaman seperti jamur, buah-buahan dan kacang-kacangan di lingkungan hutan. Nah, selanjutnya ada agroforestry di pekarangan rumah, di mana praktik ini melibatkan integrasi pohon buah-buahan, tanaman sayuran dan tanaman obat untuk menyediakan sumber makanan bergizi dan obat-obatan. Lalu ada penahan angin, yang mana praktik ini melibatkan penanaman pohon di sepanjang tepi ladang untuk memberikan perlindungan dari erosi angin dan untuk menciptakan iklim mikro yang menguntungkan penahan. Baik, sampai sini bisa? Boleh? Jadi maksudnya dari penahanan angin itu kan sebagai apa? Kenapa di agroforestry itu menyebutkan penahanan angin? Mungkin langsung saja saya jawab ya. Nah, jadi kenapa penahanan angin ini ditetapkan masuk dalam sistem agroforestry? Karena itu tadi ketika kita menanam pohon di sepanjang tepi ladang itu fungsinya untuk memberikan perlindungan dari erosi angin. Itu dapat membantu tanaman-tanaman yang lebih kecil seperti tanaman sayuran itu agar tidak rebah ketika tertiup angin, karena kita tahu sayuran-sayuran itu dia gampang rebah. Mungkin ada lagi? Saya. Ya. Menurut kita mana yang lebih efektif antara agroforestry dengan pertanian konvensional itu? Kalau menurut saya dari sistem efektivitas itu lebih efektif sistem pertanian agroforestry, karena di samping dia meningkatkan pendapatan bagi petani karena dia tanamannya beragam sehingga petani itu dapat memperoleh penghasilan dari beberapa jenis komoditi. Nah, yang selanjutnya itu kita dapat ikut membantu untuk mencegah dampak perubahan iklim dibanding pertanian konvensional yang hanya melakukan penanaman satu jenis tanaman saja pada satu wilayah. Ada lagi? Ya, lanjut. Nah, agroforestry dan karbon. Integrasi pepohonan dan tanaman di lahan yang sama menawarkan banyak manfaat bagi pertanian berkelanjutan. Pendekatan inovatif terhadap pertanian ini dapat membantu meningkatkan kesehatan tanam, keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, agroforestry dan pertanian berkelanjutan ini sebenarnya kaitannya itu ada di ini, peningkatan kesehatan tanah, keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada materi yang masih mengganjal ya teman-teman. Silahkan dikeluarkan semuanya yang masih belum terjawab atas dari materinya. Mungkin dari saudara Fatwa atau Ulfa. Ya. Saya mau bertanya, mengapa agroforestry dapat dikatakan membantu meningkatkan kesehatan tanah? Baik, ada yang bisa bantu menjawab saya dulu? Karena yang pertama itu pohon itu seperti kita tahu pada umumnya penanaman pohon dapat mengurangi erosi tanah. Kemudian jika kita menyatukan tanaman seperti pohon dengan tanaman pertanian, itu yang pertama itu bisa mengurangi erosi. Terus yang kedua itu di permukaan tanah itu kalau hujan kan biasanya tergenang. Jadi dari
tanaman sayuran seperti itu dapat menyerap aliran air ke permukaan. Mungkin seperti itu. Tambahan, biasa juga untuk penggabungan agroforestry ini kan ada pohon, bisa memperbanyak organisme mikro dan makro di bawah tanah sehingga tanaman yang kita utamakan bisa lebih subur kembali. Apakah jawabannya jelas? Baik, jika materinya sudah jelas dan sudah terjawab semua jawabannya, mari kita akhiri kegiatan presentasi kita pada sore hari ini dengan ucapan billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.